Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah DBMS, Bapak Elan Mailianto Eskom MTI, dan yang saya cintai dan semoga lulus bareng-bareng, khususnya kelompok ini. Perkenalkan, saya Adinda Gang Pramudita sebagai moderator, dan pemateri satu ada Novi Ardila, Dede Mugni, Badriah, dan Sari. Untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama membaca Bismillah dan untuk materinya yaitu perancangan sistem informasi kasir penjualan barang berbasis website, metode spiral toko warna. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri satu yaitu Mbak Novi Ardila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Abstrak sistem kasir pada badan usaha toko warna masih menggunakan pelayanan penjualan yang masih cara manual, yaitu kasir hanya menggunakan perhitungan manual dengan sebuah kalkulator, dan pendataan barang masih manual dan mengakibatkan sangat tidak efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Fasilitas dan pelayanan terhadap kasir diharapkan dapat diberikan secara otomatis, sehingga tidak mengganggu dalam transaksi pada pelanggan. Dan apabila terjadi kasir tidak perlu memberikan pelayanan secara manual. Model implementasi sistem kasir berbasis web memungkinkan sistem digunakan oleh kasir dan admin secara otomatis. Menghitung pemesanan barang dalam transaksi penjualan. Penggunaan sistem kasir berbasis web ini dapat melihat grafik penjualan yang dimasukkan dalam sistem, sehingga pemilik toko dapat memantau kenaikan atau penurunan dalam bertransaksi. Metode yang akan digunakan adalah metode spiral, yaitu metode proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping, aspek pengendalian, dan sistematika. Perancangan sistem informasi kasir penjualan barang toko serba ada. Pada toko warna melakukan transaksi, pengelolaan data, dan pencetakan laporan yang secara otomatis berbasis web. Apabila berjalannya, akan terjadi perubahan sistem yang tadinya manual menjadi berkomputerisasi. Pendahuluan. Toko warna adalah badan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan produk-produk yang digunakan oleh para konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, badan usaha masih menggunakan sistem pelayanan penjualan yang masih manual. Dengan hanya dicatat pada sebuah buku, pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Perhitungan hasil transaksi yang hanya mengendalikan sebuah kalkulator dan tanpa dukungan sebuah komputer. Pemilik toko sering mengalami kewalahan kepada pelanggan di saat toko sedang ramai. Antrian yang cukup lama membuat terjadinya penumpukan pembayaran saat transaksi. Sistem penjualan yang masih manual memiliki banyak kelemahan. Kebanyakan terjadi kesalahan pada pencatatan dan pencarian data yang sulit, karena setiap dilakukan mencari data, penjual harus mencari pada buku besar. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri satu. Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua, yaitu KDD Mugni. Untuk KDD Mugni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang menyatukan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari, dukungan operasional, manajemen, dan kegiatan strategis suatu organisasi dan dia eksternal kepada
adalah bahasa standar interpolarisasi, desain, dan dokumentasi sistem. Mereka menyediakan standar untuk merancang model suatu sistem menggunakan untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, di mana aplikasi ini dapat dengan apapun dan ditulis. Tambah gabungan kelas dan operasi matematika dalam konsep dasarnya. ML paling untuk menulis dalam bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C, atau VB.NET. Namun UML masih dapat digunakan untuk memodelkan aplikasi prosedural di VB atau C. Entity relationship model digunakan untuk mengubah data yang ada di dunia nyata dalam bentuk simbolik seperti perangkat konseptual menjadi diagram data yang dikenal sebagai entity relationship diagram IR, atau dengan kata lain disebut IRD, entity relationship diagram. Ada dua komponen utama yang membentuk model IR, yaitu A, dan B, relationship. Kedua komponen dideskripsikan melalui sejumlah atribut atau properti. Entitas menggunakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dibedakan dari sesuatu atau objek lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Yaitu selanjutnya pemateri yang ketiga, itu Kak Badriah. Untuk pemateri yang ketiga yaitu Kak Sarip. Untuk Kak Sarip dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah ngasih kesempatan saya untuk melanjutkan materi presentasi pada malam ini. Baik, materi yang akan saya jelaskan itu tentang dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan ini mengenai perancangan sistem informasi penjualan pada toko warna, perancangan sistem kasir berbasis web. Ada bahasa pemrograman yang digunakan dalam metode penelitian di materi kali ini. Yang pertama itu ada PHP, hyper atau bisa disebut hypertext preprocessor, juga dikenal sebagai PHP. Untuk pengembangan web, PHP disebut sebagai bahasa pemrograman server side karena diproses di server. Ini berbeda dengan bahasa pemrograman sisi klien seperti JavaScript yang diproses oleh browser web. PHP gratis untuk digunakan oleh open source. PHP dirilis di bawah lisensi. PHP ini sedikit berbeda dari GNU General Public lisensi yang biasa digunakan dalam proyek open source. 14. Ada yang kedua yaitu poin B, CSS. Ketika didefinisikan secara bebas, CSS adalah sekumpulan kode untuk mendesain atau mempercantik tampilan dan nuansa halaman web. Dengan kata lain, CSS dapat digunakan untuk mengubah desain standar yang dihasilkan HTML menjadi variasi yang lebih kompleks. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Selanjutnya yaitu pemateri yang keempat, yaitu Kak Badriah. Untuk Kak Badriah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ini yang langsung ke pembahasannya aja. Baik, jadi saya dan kelompok saya itu menggunakan exam dan aplikasi kasir. Nah, di dalam aplikasi kasir ini ada toko, terus ada pengarang, ada kategori, sama login, member, dan nota penjualan dan toko.
Nah, selanjutnya kita cari ke Google Chrome atau bisa Google ya. Kita ketik dengan localhost ya. Localhost garing php kasir php master. Nah, seperti ini tampilan loginya. Kita ketik dulu user, admin, dan passwordnya. Kita login. Oke aja. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan ini nama barang ada segini, stok barang segini, dan telah terjual 27, kategori barang ada 4. Kita ke barang. Jadi kalau misalkan kita bisa cari insert datanya, misalkan kita mau beli sabun ataupun sikat gigi, contoh kita sabun, nama barang sabun Blackboy, dan merek barang universal. Harga beli 3.000. Dan harga jual 3.500. Pilih pieces. Stok kita ada 100. Nah, kita di insert data. Nah, jadi seperti ini. Untuk mempermudah kasir. Untuk transaksi jual, masukkan kode atau nama barang, sabun, Superboy. Nah, seperti ini. Kita bisa mencarinya juga barang tersebut. Jumlah misalnya 2. Total semua jadi 6.000. Contoh pembayaran uang 10.000. Jadi 10.000 dikurangi 6.000 jadi 4.000. Jadi seperti ini untuk mempermudah kasir untuk melayani. Kita bisa diupdate dengan memasukkan harga, stok juga, atau expire.
seperti ini. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Bisa juga boleh di pengaturan toko. Nah, jadi ini profil pengguna aplikasi. Jadi foto pengguna dan nama juga. Seperti member. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi yang terakhir untuk Kak Badria. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya yaitu dari hasil perancangan sistem informasi penjualan pada badan usaha toko warna, kesimpulan yang penulis dapatkan, 1. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, dapat membuat badan usaha toko warna mempermudah kasir dan admin dalam memperoleh data barang yang sesuai dan rapi. Yang kedua, sistem informasi untuk memberikan kemudahan administrasi dalam penyimpanan dan pengolahan data yang guna mempermudah kinerja kasir pada badan usaha toko warna. Ketiga, dengan adanya database mempermudah dalam membuat suatu sistem keamanan agar orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses data yang penting dengan menggunakan password admin. Keempat, mempermudah admin dalam memberikan laporan-laporan penjualan maupun persediaan untuk mengurangi kesalahan serta memberikan data dengan akurat dan cepat. Sarannya yaitu yang dapat diberikan untuk kegunaan dan perbaikan dalam pengembangan sistem basis data ini, di mana yang akan datang yaitu sebagai berikut. 1. Untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang, dapat juga dikembangkan dengan berupa aplikasi berbasis web sebagai interface yang menghubungkan sistem basis data kepada para penggunanya. Kedua, untuk mencegah terjadinya kehilangan data, maka perlu diterapkan penjadwalan backup data secara otomatis yang diatur setiap pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, perancangan maintenance berupa pengecekan bug aplikasi dan penambahan modul-modul pembaharuan hardware harus selalu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan cepat. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.